Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya ini, Prof. Imam, kita ini kan seharusnya satu agama, satu Islam, satu tauhid. Seharusnya kalau berpedoman satu itu tadi kan menjadi rukun. Tapi kok angel, susah menjadi rukun itu. Bahkan di negara-negara Timur Tengah sekarang ini habis-habisan perang sesama Islamnya loh. Ya kalau mungkin Ukraina sama Soviet itu sama Rusia itu berantem ya karena tanah ya, rebutan pengikut itu. Tapi ini sesama agama Islam, sesama Muslim. Di Libya sekarang, Tunisia juga, Yaman parah sekali, Suriah habis itu. Jadi ini gimana, Prof. Imam? Kok bisa seperti itu ya? Di mana penyebab apa ya sehingga umat kita ini tidak bersatu? Di Indonesia ini kan juga tidak pernah bersatu. Firqahnya banyak dan saling ejek, kadang-kadang saling menjelekkan satu sama lain. Itu sebabnya apa kok tidak bisa bersatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan Mas Habib ini berat sebetulnya itu. Karena ini problem ini semua problem dunia ya, bukan hanya problem di Malang ini, ya. Bukan problem Jawa Timur, itu problem di dunia yang Mas Habib menyebutkan di Suriah, lalu di Libya, lalu di Yaman, lalu di Irak, ya kan, lalu di Iran, di negara-negara Islam Mas Habib itu. Prof. Imam kan juga pernah keliling. Saya pernah, dan itu hidup di sana zaman perang itu berat. Saya ketika perang Teluk yang pertama selesai, gitu ya, saya kan waktu itu diundang Mas Habib ya. Ya diundang, lalu saya datang ke sana bersama Pak Amin Rais, sama Pak Syafi'i Ma'arif, bertiga. Dan katanya itu yang diundang itu dari banyak negara Mas Habib, walaupun tidak dalam satu waktu. Kami waktu itu diundang itu untuk ditunjukkan oleh si Saddam Hussein. Sampai ketemu Saddam Hussein. Dan ketemu Saddam Hussein itu ya tidak gampang loh Mas Habib, waktu itu berat. Nah itu di bawah tanah itu. Di bawah tanah. Itu saya gambarkan beratnya itu kan waktu itu no fly zone ya. Tidak ada penerbangan ke daerah Irak itu, Baghdad itu. Akhirnya kami turunnya di Aman, di Yordan. Dari Yordan ke Irak darat. Itu naik darat. Ya Allah. Berat. Berapa jam? Semalam lebih Mas Habib. Ya Allah, 12 jam. Kan 1.000 kilo ya, sekitar 1.000 kilo. Jakarta. Lalu setiap kira-kira berapa jam ya, setengah jam diperiksa oleh tentara. Lalu jalan lagi diperiksa lagi, diperiksa lagi, ya berat banget itu. Datang ke tempat-tempat konflik. Karena itu kalau bisa jangan konflik lah, jangan perang lah. Negara ini jangan perang. Menjaga keamanan itu menjaga kehidupan itu kan. Itu harganya mahal sebetulnya. Aman kayak gini harganya mahal. Dananya harga ini mahal banget itu. Karena itu kalau ada orang yang lebih baik perang macam itu, janganlah menghindar. Ini berat hidup ini kalau perang. Kalau senengannya perang. Saya waktu itu ke sana ngalami sendiri ya. Ketika pagi, apakah kami bisa sampai besok? Belum tentu. Ya, ketika besok, besok lah tadi. Dan ya Mas Habib, saya nginep di Hotel Ar-Rasyid, itu hotel yang paling mewah waktu itu di Baghdad. Seminggu setelah saya meninggalkan itu dibom Mas Habib. Jadi umpama saya tinggal di sana diperpanjang, maka ya kena bom itu. Saya Pak Amin Rais sama Pak Syafi'i Ma'arif bertiga waktu itu. Nah berat banget itu. Karena itu kalau saya mendengarkan kata perang itu yang saya bayangkan itu, jangankan perang Mas Habib, konflik saja itu saya enggak tertarik ya. Kenapa kita mesti konflik gitu kan? Apa enggak bisa dimusyawarahkan, termasuk juga agama ini.
Tapi kalau kita bicara hakikat, Mas Habib ya, hakikat kita bisa bersatu itu memang tidak mudah ya. Jangankan antar orang, Mas Habib, pada diri kita sendiri, menyatukan pada diri kita sendiri susah. Kita ini antara yang kita ada dalam hati kita, yang kita ucapkan, yang dilakukan, kan sudah beda-beda kan? Seringkali beda. Apa yang dikata beda dengan yang di hati, apa yang di hati beda yang dilakukan, apa yang dilakukan apa beda di hati. Ini nyatukannya susah itu kan. Karena itu ini tadi saya katakan bahwa bicara persatuan adalah bicara yang paling berat kalau menurut saya itu. Nah, saya lalu kemudian mengingat ini Mas Habib. Akhir-akhir ini saya jelaskan tentang konsep tentang rumah itu loh Mas Habib. Mas Habib kan juga pernah kan dengarkan penjelasan saya tentang rumah. Kedamaian itu manakala kita berada di rumah. Maka lalu kemudian betapa pentingnya rumah ini bagi kehidupan. Sakinah, mawaddah, warohmah itu kalau sudah ada di rumah. Makanya rumah itu harus ditempati, rumah itu harus dirawat, begitu. Jangan rumah itu ditinggalkan. Rumah yang ditinggalkan itu cepat rusak ternyata. Nah, itu kan. Antara rumah yang ditempati dengan rumah yang tidak ditempati, itu jauh lebih cepat rusak rumah yang tidak ditempati. Iya, itu kan. Perumahan-perumahan itu kan. Nah, yang rusak itu bukan saja rumahnya, orangnya itu sebetulnya juga masalah. Karena itu kalau orang meninggalkan rumah tidak pamit, maka disebut minggat. Kata minggat kan juga jelek. Orang yang meninggalkan rumah atau tidak punya rumah namanya babu, kan jelek. Orang yang tidak punya rumah, tidak terikat dengan rumah disebut gelandangan. Orang yang tidak terikat di rumah maka disebut liar. Apa saja yang liar itu konotasinya jelek. Babi liar, kucing liar, anjing liar, kuda liar, rumput liar, apalagi manusia, apalagi manusia liar. Dan kalau orang sudah manusia liar ini, Mas Habib, coba di perempatan jalan itu kan banyak anak-anak liar itu kan, yang baju hitam, yang tidak punya pangkat buat pangkat sendiri, pakai tutup botol itu kan. Mas Habib yang sudah senior ngajar sekian lama, apa sanggup disuruh tidak mampu karena orang itu sudah orang liar itu kan, itu sudah susah karena yang sakit itu hatinya itu Mas Habib. Apalagi lalu kemudian manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Yang kita bicarakan tadi kan jasmani, rumah jasmani. Risiko dari meninggalkan rumah jasmani aja seperti itu, apalagi rumah rohani. Kita ini kan dulu saya sampaikan Mas Habib, kita ini juga punya rumah rohani. Ialah Baitullah itu. Yang di surat Ali Imran 96-97 kan, inna awala baiti, ya, sesungguhnya yang mula-mula rumah, lalladzi bibakata mubar, inna awala baiti wudhi alinas, ya, dinyatakan untuk umat manusia gitu kan. Lalladzi bibakata, dibakah, mubarakan dan diberkahin. Itu ya apakah rumah yang dimaksudkan oleh Allah di situ? Ya kan. Tapi kita karena rumah yang hakikat yang sebenarnya kita tidak tahu, Tuhan kok memudahkan manusia ini. Dibakah itu loh, di Mekah itu kan, yang diberkahi. Nah inilah rumah rohani. Yang setiap hari 5 kali sehari semalam kita harus berada di rumah itu. Nah itu kan, seumur hidup kita harus pernah berada di situ, lewat umroh atau lewat haji. Kita itu sebetulnya berasal dari situ, lalu kemudian kita kembali ke tempat itu. Tapi kan tidak semua orang, walaupun sehari-hari salat, memahami seperti itu. Bahwa ada rumah rohani itu. Seluruh dunia. Nah, lalu kemudian kalau ada orang tanya, mestinya kalau itu rumah rohani yang paling beruntung kan orang-orang Arab.
Orang-orang Arab mestinya kan tidak tengkar, seperti tidak konflik, tidak perang, seperti yang dikatakan Mas Habib. Tapi kok juga perang? Karena pembicaraan agama ini adalah pembicaraan ruhani, Mas Habib. Jasmaninya, zahirnya, tubuhnya, ya kan? Mereka ada di tempat itu, lahir di tempat itu, tumbuh dan berkembang tempat itu, mukim tempat itu. Tapi belum tentu ruhani ada di situ. Ada di situ, betul. Kita jauh di Indonesia kan. Ke sana aja perlu waktu 10 jam naik pesawat kan, belum lagi kalau naik kapal berbulan-bulan kan itu kan. Tapi walaupun kita di sini, tubuh kita di sini, bisa jadi ruhani kita sana. Ruhani itu kan ingatan, Mas Habib. Agama itu sebetulnya kan ingatan itu kan sangat dipentingkan. Maka lalu dikatakan yang banyak berzikir. Berzikir itu kan ingat. Ingat itu kan tidak perlu ada, itu terbebas dari jarak. Ya kan, berdiri dari waktu. Yang saya katakan dulu itu. Nah, maka Mas Habib, kita ini ada di Indonesia, tapi bisa jadi sehari-hari ingatan kita ada di sana. Maka lalu kemudian kalau kita ada di rumah itu, lalu artinya kita kan berada di rumah rohani, di rumah Allah dan Rasul itu ada di rumah rohani itu. Dan kalau kita berada di rumah rohani itu, sama artinya dengan kita selalu bersama dengan rumah rohani. Dan itu gini Mas Habib, itu sebetulnya juga ada penjelasan ya. Bagaimana agar akhlak ini menjadi bagus. Itu di Quran itu diterangkan di surat Shad, Mas Habib. Di surat Shad ayat 46. Mengatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan hati ini halus, damai, akhlak mulia gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku memperbaiki hati ini dengan cara supaya orang selalu ingat rumah. Rumah ini hanya memang beberapa ulama mengatakan rumah itu adalah rumah akhirat. Tapi bagaimana kita ingat rumah akhirat? Wong kita belum pernah ke akhirat. Dan tidak ada simbol. Iya, tidak ada simbol. Kalau saya lebih memahami lebih mudah itu adalah rumah yang dinyatakan di surat Ali Imran 9697 inna awwala baiti wudi'a, itu jelas bisa. Kita bisa ngingat situ karena kita bisa datang ke situ. Apalagi sekarang ada video. Sekali lagi sekarang ada video. Nah, ayat berikutnya itu mengatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah itu bagi kami gitu, indana laminal mustofainal ahyar, sebagai manusia pilihan terbaik. Jadi kalau kita itu selalu ingat rumah rohani itu, maka berpotensi untuk menjadi manusia pilihan terbaik. Untuk menjadi pilihan terbaik, indana ya bagi Tuhan, ya kan, bagi Allah. Itu kan tidak seperti ukuran-ukuran kita. Kalau ukuran-ukuran kita ini kan orang hebat itu kan kalau pendidikannya puncak, dokter seperti kita kan itu kan. Profesor itu kan, Mas Habib, jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi menteri gitu kan. Itu sebetulnya hanya sementara di dunia aja. Dan itu sebetulnya hanya bagi manusia menghormati. Seperti misalnya saya sudah tua, Mas Habib juga begitu. Lalu dokter kita itu untuk apa itu kan juga hari ini aja kita kan juga sudah bayangkan untuk apa dokter kita ini. Sudah pensiun begini nih. Dan itu kan kegunaannya tidak lama kan. Nyarinya lama, nyarinya susah gitu kan. Nyarinya susah. Tapi setelah dapat ternyata ya hanya begini-begini kan. Nah, itu makanya dikatakan di Quran ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin gitu kan. Apa-apa yang menurut kamu itu musnah gitu yang fadu wa ma indallah, apa yang di sisi Allah itulah yang bagi Allah itulah baqin, yang selamanya, yang kekal. Nah, kita ini tertarik yang indana itu tidak indallah itu. Bahkan membangga-banggakan itu Mas Habib. Nah, coba kalau kita renungkan dua ayat ini.
Ini aja. Bahwa Allah memperbaiki hati ini dengan ingat rumah. Gitu kan? Lalu kemudian orang yang selalu ingat rumah itu bagi Allah adalah bisa menjadi manusia pilihan terbaik. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar, menjadi pilihan yang terbaik. Nah, tadi yang perlu digarisbawahi orang kan sering kata, loh kalau begitu orang yang di dekat-dekat Arab mestinya baik. Bukan, ini persoalan ruhani, bukan persoalan fisik. Ini bukan persoalan zahir. Yang di sana malah berantem. Bisa jadi Mas Habib bisa disimpulkan bahwa umat di akhir zaman ini sudah kehilangan Mas Habib. Hakikat itu. Kehilangan apa? Kehilangan alamat. Alamat pembinaan ruhani. Saya kemarin itu cerita sama teman-teman. Dalam kehidupan ini diri kita ini kan ada beberapa unsur ya. Ada unsur jasmani. Unsur jasmani itu juga harus dirawat Mas Habib. Mas Habib kalau sahur kan lalu olahraga tadi, salat subuh lalu olahraga, jalan-jalan. Nah itu jalan-jalan itu sebenarnya kan merawat jasmaninya Mas Habib. Dan itu harus dirawat. Kalau itu tidak dirawat maka lalu badan sakit semua. Otot-otot lalu jadi kaku. Lalu tulang juga jadi lembek, kan begitu. Makanya untuk pembinaan jasmani itu ada tempatnya ialah lapangan. Lapangan olahraga dengan berbagai macam jenisnya, pacuan kuda, memanah, renang, itu kan sebenarnya kan tubuh. Lalu kemudian ada lagi pembinaan otak dulu Mas Habib. Intelektual, nalar. Di mana? Di sekolah-sekolah itu. Sekolah-sekolah itu sebetulnya yang dirawat kan nalarnya. Makanya diajari matematika, biologi, fisika, lalu kemudian kimia, diajari ilmu-ilmu sosial seperti ilmunya Mas Habib, diajari filsafat. Itu sebetulnya bagaimana agar otak itu menjadi cerdas. Lah yang paling penting, yang terlupakan itu adalah pendidikan ruhani. Pendidikan ruhani itu tempatnya hanya satu. Tidak boleh ada orang. Kalau intelektual, nalar, kecerdasan kan banyak orang dirikan lembaga pendidikan. Mendirikan universitas. Di mana-mana ada universitas kan itu kan. Bisa. Tapi kalau ruhani ini hak Allah dan Rasul. Roh kan yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri robbi. Manakala kamu ditanya tentang ruh, maka ruh itu adalah urusan Tuhan kan itu. Maka lalu kemudian tidak ada sekolah ruhani, itu ada sekolah. Karena ini adalah urusan Tuhan. Nah, urusan Tuhan, cara mendidik gimana? Cara mendidik itu 5 kali sehari semalam harus datang ke tempat pendidikan ruhani, pembinaan ruhani. Lewat sholat, lewat sholawat, lewat puasa. Itu ada di tempat ini. Itu kan disebut tempat itu kan tempat yang mulia Mas Habib. Yang dulu saya katakan semua kitab suci nyebut tempat itu. Taurat nyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Quran menyebutnya rumah Allah. Itu tempat itu. 5 kali sehari semalam. Disitulah sebetulnya Ars. Disitulah Baitul Makmur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik. Nah, itu kan yang tadi katakan jantung alam, pusat dunia, sumbu alam, rumah Allah. Orang Jawa pun memberi nama Pusering Bumi. Ya, itu kan Pusering Bumi. Ini tempat pembinaan ruhani Mas Habib. Manakala orang selalu datang ke situ, gitu kan, mau sholat, secara rohani terbina. Lalu kemudian hatinya lalu terawat. Dengan di situ tadi saya katakan Allah memperhalus, memperbaiki hati ini, akhlak ini lewat ingat rumah. Itu ingat rumah. Lah ini sudah semakin hilang. Orang datang di situ tidak sadar bahwa dia datang ke situ itu untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul.
Sehingga ketika tawaf pun lalu kemudian selfie, jagungan, kan itu kan. Ini malah bangga-bangga. Malah kebangga-banggaan, itu kan. Umroh. Pakaian ini, macam-macam. Padahal dia datang Allah dan Rasul ke tempat yang sangat mulia, pembinaan ruhani. Terus. Di situ lalu kemudian disamakan dengan wisata, walaupun dikatakan wisata religius, ya kan? Dikatakan wisata religius. Akhirnya menjadi pusat wisata. Akhirnya pusat wisata, bukan wisata. Yang dipentingkan belanjanya. Ya, belanjanya. Lalu kemudian agar kalau pulang dikatain haji, sudah Pak Haji, sudah umroh, lalu kemudian malah dijadikan bangga-banggaan sudah haji berapa kali. Dulu katanya ada majelis di sana yang mengundang pemimpin Islam di seluruh dunia untuk supaya mempersatukan itu. Ada Mas Habib. Saya ketika jadi rektor selalu ikut setiap tahun. Oh, diundang mereka. Diundang. Apa bentuknya? Ya hanya pertemuan kira-kira sehari gitu Mas Habib, dari wakili dari berbagai negara nyusul itu dari aneh, lalu kemudian di situ ngomong menceritakan tentang ini keadaan kaum muslimin di negaranya masing-masing. Tapi sebenarnya karena itu media untuk pemersatu. Ya, bersatu. Seharusnya. Tapi kalau hanya bersatu itu tidak bisa orang, Mas Habib. Mas Habib siapa? Tokoh mana yang bisa menyatukan dunia? Dalam sejarah dunia tidak bisa. Tidak berfungsi. Jadi untuk menyatukan itu tidak bisa, Mas Habib. Menyatukan itu hendaknya tanpa usaha manusia yang sifatnya dairiyah ini, lewat pikiran, cukup sebetulnya supaya umat Islam itu selalu berada di tempat kesatuan. Bukan persatuan. Kalau persatuan ada persatuan sepak bola, persatuan pramuka, persatuan politik, kesatuan, diesakan loh kesatuan di situ, dijadikan satu di situ. Hendaknya 5 kali sehari semalam ruhani kita, ingatan kita itu berada di tempat itu. Kalau kita punya keluarga yang seringkali misalnya saling cekcok, cobalah dicoba. Itu kan, sebab kalau diomongi juga tidak bisa. Mbok kamu itu bersatu, ya tidak bersatu. Direkayasa agar bersatu, malah tidak bersatu. Karena itu persatuan itu karunia, Mas Habib, dari Allah. Kalau orang tidak ngerti alamat, tidak ngerti alamat ini, gitu kan. Maka Allah itu intervensi menyatukan. Seperti Indonesia itu disatukan, mulai dari Aceh sampai Papua. Itu kalau bukan pekerjaan Allah kan tidak bisa kalau manusia itu. Susah itu. Dulu sulit sekali. Unsur-unsur itu iya sulit sekali itu sebetulnya. Makanya itu makanya itu sebetulnya caranya kalau Allah tidak menurunkan pertolongan, diajak aja ke sana. Memang begini loh sebetulnya itu. Problem-problem manusia itu sejak zaman Nabi Adam itu selalu muncul ya. Wong dulu itu kan hanya anaknya Adam itu hanya berapa, tapi Habil Qabil sudah saling bunuh-membunuh. Nah, lalu kemudian jalan gerak zaman ini, dari zaman ke zaman ada saja problem-problem, makin banyak problem. Anaknya Sayyidina Ali. Iya. Lalu yang ngatasi problem itu apa? Kalau problem seperti ini, Allah mendatangkan Rasul, utusannya. Makanya utusan Allah itu jumlahnya banyak sekali. Ada 124.000. Karena berbeda-beda zaman ini. 124.313. Yang 124.000 itu para nabinya, Rasulnya ada 313. Yang dikisahkan dalam Quran ada 25 itu. Itu untuk apa? Itu untuk memperbaiki manusia ini, Mas Habib. Hanya lalu yang diperbaiki itu adalah dari sisi ruhaninya ini, akhlaknya. Kalau Rasulullah Muhammad itu memang akhlaknya. Nah, bagaimana memperbaiki akhlak lalu Muhammad ini? Supaya ingat Baitullah itu. Tapi ternyata walaupun orang ke sana tidak ingat, tidak tahu. Itulah yang saya sebut sudah kehilangan. Umat ini sudah kehilangan alamat sebetulnya. Alamatnya sudah hilang. Alamat rumahnya sudah hilang. Kalau mengingat sana sebenarnya ya
Mesti bersatu. Masih bersatu. Rumahnya satu. Rumahnya satu. Sama dengan Mas Habib, Bu Habib, putra-putranya kan bersatu. Nggih. Kalau ada di rumah ini. Nggih. Coba kalau rumah itu hilang. Nggih. Rumah fisik saja hilang, coba. Nggih. Lalu kan menjadi babong kan semua. Mas Habib babong, Ibu Habib babong, anak-anak juga ada karu-karuan karena rumahnya tidak jelas. Nah, ini rumah ruhani kan lebih penting daripada rumah jasmani. Rumah ruhani inilah yang sudah hilang sebetulnya. Orang masih sholat di sana, orang masih umroh, masih haji. Tapi coba hakikatnya sudah tidak di sana. Hilang, hanya sebagai wisata itu tadi. Iya. Orang lalu menjalankan, nah agama itu baru pada tataran fikihnya itu syariah, Mas Habib. Mestinya itu syariah harus ada hakikat. Itu banget. Syariah harus ada hakikat. Hakikat harus ada syariah, kan begitu. Itu yang apa namanya, yang harus dikembangkan ini. Seharusnya negara-negara yang makanya lalu kemudian saya ajak gimana ya pendidikan kita itu ada reformulasi kembali, kita renungkan kembali kehadiran hakikat kehadiran agama itu sebetulnya untuk apa itu kan. Lalu sampai tahu di mana sebetulnya kalau agama itu lebih kepada ruhaniyah, di mana pembinaan ruhaniyah? Kalau pendidikan fisik di lapangan, kan itu kan, berbagai jenis lapangan olahraga. Kalau intelektual, nalar, ada sekolahnya, dikasih tahulah bagaimana zakat raya ini dipahami, lalu kemudian direkayasa untuk keperluan ini. Ruhani kita di mana? Ruhani kita ini ternyata pembinaannya hanya di satu tempat, ialah Baitullah, ialah Ars, ialah Baitul Makmur, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Atik, Baitullah, jantung alam, pusat dunia, sumbu alam, pusar bumi, pusaring bumi, Baitullah itu kan. Dan di situ sebenarnya dia lengkap. Nah itu. Jangan-jangan pembinaan ruhani ini tidak beres, hilang, jangan-jangan sehingga menyebabkan firqah itu kan. Itu Mas Habib. Matur nuwun sangat Prof Imam. Jadi mudah-mudahan penonton paham ya. Jadi inilah penyebab dari pada perpecahan itu, konflik-konflik itu. Karena kehilangan rumah. Kehilangan rumah. Rumah ruhani. Yang rumah ruhani di sana lebih jelas. Lebih jelas. Lebih jelas. Bendanya bisa terbayangkan. Hanya Ka'bah itu hanya tanda. Kan? Tanda bahwa disitulah Baitullah. Disitulah sebetulnya Baitullah. Pusat bumi itu. Supaya bersatu. Kita ke sana, ingat sana. Saya kira itu penonton sekalian, mudah-mudahan menjadi renungan kita. Kita jangan berkonflik ya. Saya kira mudah-mudahan kita tetap bersatu dalam kesatuan umat Islam dan kesatuan dunia manusia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.